Haleluya, haleluya. Puji Bapak Yahweh. Shalom saudara. Saudara bersukacita malam hari ini, amin. Ya, selamat datang juga buat Ibu Aileen ya, bersama anak ya. Bisa ada di Tower of Fire Ministry. Kami menyambut ya Ibu di tempat ini seperti saudara. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Kalau kita lihat hari-hari terakhir ini, tentunya saudara yang mengikuti berita pasti saudara sudah tahu bahwa kita ini sudah ada di penghujung daripada akhir zaman. Nah, tadi malam itu saya saudara memang lebih banyak untuk pengajaran tentang akhir zaman itu lewat via Zoom, karena ada materi-materi yang harus saya share screen. Jadi kalau di Zoom itu bisa lebih kelihatan. Nah, kalau saudara yang tidak ikut, nanti saudara bisa lihat rekamannya ada di YouTube, saudara ya. Nah, puji Tuhan, pada malam hari ini saudara, saya rindu berbagi satu kebenaran firman yang Roh Kudus taruh di hati saya. Apa yang pesan Tuhan bagi kita semua pada malam hari ini. Mari kita akan bersama-sama belajar saudara ya, satu kebenaran firman yang terambil di dalam Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kita akan baca sama-sama ayat ini. Tapi saya akan baca dari Indonesia Literal Translation yang bagian 3, versi 3 ya. Yeremia pasal 18 atau ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Yeremia 18 1 sampai 6. Kita baca sama-sama dengan suara yang dapat didengar saudara ya. 3, 2, 1. Firman dari Yahweh yang datang kepada Yeremia dengan mengatakan, bangkitlah dan pergilah ke rumah seorang penjunan, dan di sana aku akan membuat engkau mendengarkan firmanku. Lalu aku pergi ke rumah penjunan, dan lihatlah, dia sedang melakukan pekerjaannya di atas roda pelarikan. Ketika bejana yang ada di tangan penjunan yang sedang ia buat dari tanah liat itu rusak, maka dia mengembalikan dan dia membentuk hal itu menjadi bejana yang lain, menurut apa yang baik di mata penjunan untuk menjadikannya. Kemudian firman Yahweh datang kepadaku begini, hai keluarga Israel, tidakkah aku dapat berbuat kepadamu seperti penjunan ini? Firman Yahweh, lihatlah sebagaimana tanah liat di tangan penjunan, begitu pula kamu di dalam tanganku, hai keluarga Israel. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan datang kepada Yeremia, dan Yeremia disuruh melihat saudara proses pembuatan bejana yang dikerjakan oleh penjunan. Nah, saudara, kita semua ini adalah seperti bejana, amin, di tangan Tuhan. Dan yang membentuk kita yaitu adalah Bapa Yahweh. Dialah yang adalah penjunan, dan saudara dan saya adalah bejana itu. Dan di sini dikatakan saudara, ketika bejana yang ada di tangan penjunan itu yang dibuat itu rusak, maka dia akan buat satu bejana yang lain. Nah, saudara, kita ini kan dibentuk oleh Tuhan, dipanggil seperti lagu tadi, kita dipilih dari segala bangsa. Dan bukan hanya cuma dipilih, tetapi Tuhan juga memperlengkapi kita seperti bejana ini saudara. Kalau mungkin saudara lihat, nah ini contohnya, bagaimana seorang penjunan itu membuat bejana dari tanah liat. Dibentuk dengan begitu rupa saudara, supaya menjadi bagus, dan nanti pada akhirnya ini akan menjadi benda yang mahal kalau dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih dalam Elohim, kita ini kan adalah bentuk yang diciptakan menurut gambar dan rupanya Elohim, betul enggak saudara? Jadi sama seperti bejana ini saudara, kita juga terbuat dari tanah liat. Dan lebih ajaibnya, ketika Yahweh Bapa itu membentuk kita, itu saudara, dia bentuk dengan sedemikian rupa menjadi sama dengan dia. Karena ada ayatnya saudara ya. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Ini ayat yang sangat terkenal. Jadi kita harus menyadari bahwa
saudara dan saya itu ada seperti bejana ini di tangan penjunan kita, yaitu Tuhan. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, demikian firman Elohim. Dan Elohim berfirman, biarlah kami menjadikan manusia dalam citra kami menurut rupa kami, dan biarlah mereka berkuasa atas ikan di laut, dan atas burung di udara, dan atas hewan, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang merayap yang merayap di bumi. Maka Elohim menciptakan manusia dalam citranya, dalam citra Elohim Dia telah menciptakannya, laki-laki dan perempuan Dia telah menciptakan mereka. Nah saudara, jadi saya renungkan bahwa kita semua yang ada malam hari ini itu seperti bejana ini saudara, yang dibuat oleh seorang penjunan. Nah dikatakan kalau bejana ini rusak saudara, kalau bejana ini mungkin ada sedikit bengkok ataupun dia bocor atau lain-lain sebagainya, saudara, itu tidak ditambal, tapi dikasih hancur lagi, dibuat yang baru. Nah demikian juga dengan hidup saudara dan saya. Ketika Tuhan bentuk kita, seringkali saudara kita itu tidak selalu ada di dalam jalurnya Tuhan. Seringkali kita keluar ke kanan, ke kiri. Kadang di dalam hidup kita saudara mungkin merasakan ada hal-hal seperti tadi kesaksian Ibu Vera. Ada merasa hampa. Kadang kalau cuma merasa hampa itu satu yang biasa. Tapi kadang kita merasa seolah-olah Tuhan itu sudah tidak peduli dengan keadaan kita, padahal Dia adalah penjunan. Atau mungkin saudara kita gagal mentaati Tuhan, sehingga akibatnya kita jatuh ke dalam dosa. Nah kalau bejana ini rusak saudara, Tuhan itu tidak akan tambal. Penjunan itu Dia akan hancurkan kembali saudara, lalu Dia akan buat sesuatu yang baru. Amin. Maka kadang saudara ketika manusia ada di dalam rencana Tuhan, seringkali Tuhan sudah punya rencana A dalam hidup kita. Tetapi oleh karena ketidaktaatan kita saudara, Tuhan tidak tambal, tetapi Tuhan hancurkan kembali, Tuhan bentuk lagi dari nol saudara. Seperti bejana ini. Nah bejana ini kalau dibentuk saudara, kalau dia ditambal pasti tidak akan menjadi sesuatu yang sangat berharga, betul? Tetapi karena dia sesuatu yang bukan ditambal lagi, tetapi kalau dia rusak, dia dihancurkan, dia dibentuk kembali, maka akan menjadi sesuatu bejana yang baru. Nah seringkali hidup kita saudara berjalan itu berlawanan arus dengan firman. Kadangkala saudara kita nggak taat, kadangkala kita jauh dari Tuhan, sehingga akibatnya saudara Tuhan harus meremukkan kita untuk dibuat kembali menjadi satu bejana yang baru. Mungkin seringkali kita mengalami proses, tiap orang itu kan banyak berbeda-beda prosesnya. Saya mengalami bagaimana Tuhan membawa saya ke titik nol, itu gambaran bejana yang rusak ini saudara. Jadi Tuhan menemukan bahwa setiap saudara dan saya yang adalah yang Dia ciptakan, tetapi kalau kita jatuh, kalau kita mungkin saudara berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan atau kita berdosa, maka Tuhan akan remukkan bejana itu. Lalu Dia akan buat sesuatu yang baru. Amin. Makanya kalau kita berdosa saudara, hidup kita yang lama, kadang iblis itu masih selalu intimidasi saudara, untuk mengingatkan kesalahan-kesalahan di masa lalu. Ingat bahwa ketika Tuhan remukan kita, kita sudah jadi bejana yang baru. Amin saudara. Tidak ditambal. Kalau ditambal dan baru beda saudara. Kalau ditambal orang lihat masih ada bekasnya, betul enggak? Tapi kalau sesuatu yang baru dikasih hancur, tidak ada bekasnya saudara, dia menjadi bejana yang baru. Nah hidup kita di dalam Tuhan, kita harus menyadari bahwa setiap dosa, pelanggaran, setiap kesalahan, ketidaktaatan kita ketika kita datang bertobat, ketika kita hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka kita sudah menjadi satu bejana yang baru. Maka Tuhan katakan, aku tidak mengingat hal-hal yang dahulu, dan aku membuat segala sesuatu baru. Dan Yosua berapa waktu yang lalu memberi diri saudara untuk dia bertobat, dan dia memberi diri untuk dibaptis. Dan waktu saya berdoa, Tuhan katakan kasih dia nama Ben Hanan. Ben Hanan itu punya pengertian son of grace, anak anugerah. Ben itu anak laki-laki, kalau di
orang Israel ya. Ada Benjamin, Ben Hana, nah itu ada Ben itu semua anak laki-laki. Nah jadi itulah kehidupan yang baru di dalam Elohim. Nah jadi kita semua harus mengerti saudara bahwa saudara dan saya itu seperti penjunan seperti bejana ini di tangan penjunan. Nah jadi Yeremia dikasih tahu sama Tuhan bahwa Israel itu saudara seperti bejana di dalam tangan daripada penjunan. Suka-suka penjunan saudara, dia mau buat apa? Amin. Dia mau membuat model begini, kalau dia mau bikin model lurus, terserah dia. Jadi kadang kita jangan protes dengan Tuhan, saudara. Kenapa begini, kenapa begitu? Suka-suka yang membuat, dia tahu yang terbaik buat kita. Amin. Kadang saudara, apa yang menurut kita itu baik, belum tentu bagi Tuhan itu baik. Makanya kalau kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit, mungkin sakit, penderitaan, tekanan, kesesakan, itu adalah bagian daripada penjunan sedang membentuk kita. Makanya kita nggak boleh bersungut-sungut. Ucapkan syukur ketika saudara sakit, terima kasih Tuhan buat sakit penyakit ini. Karena Tuhan tidak pernah mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, saudara, di luar daripada kendalinya. Jadi hidup kita ini semua ada di dalam rancangannya Tuhan. Orang benar itu saudara yang telah dipilih, yang telah dibentuk oleh Tuhan, itu ada di dalam rencananya dia, rencana Bapa. Mau dia sakit, mau dia mengalami ini dan itu, semua ada di dalam kendalinya Tuhan. Seberat apapun permasalahan sakit penyakit yang kita alami, saudara ingatlah bahwa penjunan yang pegang kendali atas bejana yaitu saudara dan saya. Saya bersyukur bahwa hari ini Ibu Vera boleh bersaksi bagaimana pergumulan ya cukup lama ya Bu ya. Bagaimana Tuhan proses. Tapi itu adalah proses daripada Elohim untuk membentuk bejana kita supaya kita menjadi sesuatu yang berharga. Saudara, ini bejana seperti ini, kalau dia dibuat dengan baik, terus nanti dikasih ada apa ya, kayak cat begitu, nanti dikasih apa itu yang buat dia jadi mengkilat tuh, dipernis begitu. Dan kalau dia sesuatu yang dari hasil dari tanah yang baik terus divernis dengan begitu rapi, pasti harganya, nilainya sangat mahal, betul? Kalau saudara lihat yang mereka suka jual, ada yang kayak begini saudara, itu sampai nilainya sampai ada yang ratusan juta, ada yang sampai miliaran saudara. Kenapa bisa seperti itu? Ya, karena diproses dengan begitu luar biasa, ada satu apa ya, melalui satu proses yang sangat mungkin tidak mudah begitu ya, sehingga akibatnya menghasilkan satu bejana yang luar biasa. Dan saudara, itu saja kalau yang dibuat oleh dunia itu bisa dihargai dengan harga yang cukup tinggi, apalagi kita made in kerajaan sorga. Kita ini berharga, tidak ternilai saudara. Amin. Saudara dan saya dibentuk oleh Elohim dan dibentuk seperti bejana ini dengan harga yang sangat mahal melalui pengorbanan Yeshua HaMashiach. Jadi kita semua ini adalah bejana-bejana yang berharga. Oke, puji Tuhan. Nah, jadi kita harus sadari dulu saudara bahwa kita ini adalah bejana di tangan penjunan, yaitu Yahweh atau Bapa kita yang kudus. Nah, sebagai bejana yang dibentuk oleh Elohim, apa yang harus kita lakukan? Jadi kalau saudara sadar bahwa saya ini adalah bejana yang dibentuk oleh penjunan, nah apa yang harus kita kerjakan saudara supaya bejana ini boleh bertahan saudara dan dipakai untuk kemuliaannya Tuhan? Karena ada di satu firman dikatakan begini, ada Tuhan membentuk saudara satu kayak barang-barang yang khusus, yang kudus, yang mulia, yang dipakai untuk satu maksud yang mulia. Jadi ada yang dipakai, yang dibentuk oleh Tuhan untuk satu tujuan yang mulia. Mungkin saya bayangkan kalau Tuhan proses, misalnya kayak Ibu Vera, kenapa Tuhan izinkan mungkin mengalami sakit penyakit yang cukup panjang?
Karena Tuhan punya maksud. Melalui kehidupan Ibu Vera, Ibu bisa bersaksi kepada orang tentang pengharapan di dalam Tuhan kita, Yeshua HaMashiach. Nah, jadi setiap kita dibentuk dengan proses yang berbeda-beda, saudara, untuk supaya kita dipakai sebagai satu yang Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam hidup setiap saudara dan saya. Amin. Nah, kalau kita sadar bahwa kita semua sudah dibentuk seperti bejana ini, maka apa yang harus kita lakukan supaya saudara bejana itu yang Tuhan sudah bentuk, yaitu hidup kita, itu bisa menjadi sesuatu yang berharga di mata Tuhan dan bisa dipakai untuk tujuan yang mulia. Nah, kita harus bagaimana, saudara, ya? Oke, yang pertama, saudara, mari kita lihat Mazmur 139 ayat 14. Sebagai bejana-bejana yang dibentuk oleh Tuhan, apa yang harus saudara dan saya lakukan supaya bejana ini, saudara, dipakai untuk satu tujuan yang mulia bagi hormat kemuliaan nama Tuhan? Mazmur 139 ayat 14. Mari sama-sama membaca dalam versi ILT 3 ya, kalau yang punya. 139 ayat 14. 1, 2, 3. Aku mau menyanjung Engkau, oleh karena dengan dahsyat aku telah dikhususkan. Pekerjaan-pekerjaanmu itulah yang sangat ajaib, dan jiwaku ialah yang mengenal sepenuhnya. Kalau di terjemahan baru katakan, kejadianku sungguh dahsyat dan ajaib. Saudara, kalau di ILT 3 dikatakan, engkau oleh karena dengan dahsyat aku itu telah dikhususkan. Nah, ini. Jadi kejadian saudara bisa ada di dalam dunia ini, dilahirkan, itu Tuhan telah khususkan. Untuk apa, saudara? Untuk satu pekerjaan yang mulia, terlebih khusus di akhir zaman, untuk menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dan Daud berkata, aku mau menyanjung Engkau oleh karena dengan dahsyat aku telah dikhususkan. Pekerjaan-pekerjaanmu itulah yang sangat ajaib, dan jiwaku ialah yang mengenal sepenuhnya. Jadi Daud sadar bahwa dia dibentuk oleh Elohim, dikhususkan untuk satu maksud yang mulia. Sekalipun saudara lihat, Daud adalah gambaran juga bejana yang sempat hancur, betul? Ketika dia jatuh di dalam dosa. Tetapi Tuhan memulihkan keadaan Daud, dan bahkan melalui Daud kerajaan, saudara, kerajaan Israel itu bisa bersatu. Bahkan sampai di kerajaan milenium damai 1000 tahun, dinasti Daud dikatakan akan tetap duduk memerintah. Karena seperti yang saudara dan saya tahu, bahwa Mesias atau Yeshua HaMashiach itu adalah dari keturunan Daud. Nah, jadi hal yang pertama, saudara, sebagai bejana-bejana yang dibentuk oleh Tuhan, yang pertama, saudara, kita harus menyadari dan harus menghormati, menghargai karya Elohim di dalam diri kita. Nah, kalau saudara sadar bahwa kita ini barang berharga, miliknya Tuhan, maka kita harus jaga, kita harus hargai apa yang Tuhan buat. Amin. Bagaimana cara menghargainya, saudara? Kalau saudara misalnya punya bejana seperti ini yang bagus, yang mahal, kira-kira saudara taruhnya di mana? Di tempat yang paling baik, atau mungkin di dapur, atau disimpan, atau ditaruh di kandang, saudara? Halo? Ditaruh di mana? Pasti di tempat yang terbaik, saudara, yang orang bisa lihat. Nah, jadi ketika kita sadar bahwa kita ini adalah bejana yang mulia, yang dikhususkan oleh Elohim, maka kita, saudara, harus menghargai apa yang Tuhan buat dalam hidup kita. Dengan apa? Dengan tidak hidup sembarangan, saudara. Makanya ketika kita menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang pilihan yang dikhususkan oleh Tuhan, saudara, kita harus menjaga hidup kita untuk bisa hidup bagi Tuhan dan bagi kerajaannya. Banyak orang percaya tidak mau hidup bagi Tuhan. Dia hanya mau hidup bagi dirinya sendiri. Tapi malam hari ini kalau kita semua sadar bahwa kita adalah bejana-bejana yang berharga, saudara, jangan pernah kita tidak menghargai dan menghormati karya Elohim di dalam hidup kita. Amin, saudara.
Saudara kalau lihat penciptaan itu saya lihat dahsyat sekali ya. Tuhan berfirman, maka jadilah ini. Tuhan berfirman, jadilah itu. Betul? Jadilah terang. Terus Tuhan berfirman, segala sesuatunya jadi. Tapi khusus manusia, saudara, Tuhan tidak berfirman. Dia ambil dari tanah liat dan dia bentuk. Jadi kalau dalam satu karya, contoh saudara ya, kalau kayak satu benda yang dibuat, biasanya kayak saya dulu kan saya senang bermain gitar. Saya tahu mana saudara gitar yang mahal, mana yang murah, mana yang sedang. Nah kalau yang mahal itu kayak merek-merek mahal saudara, dia dibuat dengan secara khusus. Ada yang namanya limited edition, terbatas. Jadi misalnya kayak dibuat 1 tahun itu hanya 5 atau 10, dan itu orang yang beli hanya 10 orang yang dapat itu, maka itu akan menjadi satu yang sangat langka, yang sangat mahal. Nah, jadi kalau yang sangat mahal ini saudara, yang dikatakan limited edition, itu tidak sembarang orang bisa dapat, hanya mungkin dibuat hanya 10. Nah saudara, kita ini adalah seperti limited editionnya Tuhan. Dibuat oleh Tuhan, tidak sembarangan, tetapi edisi khusus. Seperti ayat tadi, dikhususkan. Amin. Nah kalau yang mahal itu saudara, saya pernah punya teman, dia sama-sama saudara pemain musik begitu ya. Dia beli gitar yang sangat mahal, dengan harga yang sudah mau hampir 1 mobil saudara. Dan saking dia belinya itu, dia mau main saja dia sayang saudara. Hanya ditaruh. Saya bilang, kenapa enggak pernah pakai? Aduh sayang, belinya mahal, jadi cuma dipajang begini aja. Iya, saya mau pakai, aduh sayang, pakai aja yang murah katanya. Nah orang bisa menghargai kalau sesuatu itu punya satu nilai yang tinggi saudara. Orang dunia saja bisa tahu, betul saudara? Nah kalau kita ini adalah limited edition atau sesuatu yang dibuat dengan tangan Tuhan yang sangat luar biasa, saudara, maukah kita mau hidup sembarangan? Tentu tidak saudara. Amin. Kita ini terbatas, edisi khusus. Kalau bahasa Indonesia edisi khusus. Coba salam dulu kiri kanan, katakan, kamu edisi khusus, limited edition. Jangan hidup gampangan saudara. Bapak Ibu juga semua, kita adalah limited edition, edisi khususnya Tuhan, yang dibuat dengan tangan Tuhan sendiri. Khusus saudara. Bayangkan yang bentuk siapa saudara, Bapak Ibu? Tuhan. Kalau yang limited edition saja, saya baca itu ya, gitar-gitar yang mahal, yang ciptakan itu pemilik pabriknya itu. Jadi dia tidak pakai, biasa kalau gitar itu kan dia pakai mesin supaya cepat, produksi massal, jadi bisa dapat hasil yang banyak. Nah kalau yang limited edition itu tidak pakai mesin, dia pakai tangan, dia ukir sendiri saudara. Itu mahal, sangat mahal. Dan saya bayangkan orang semua, kita semua saudara, seperti itu, dibentuk oleh tangan Tuhan sendiri. Jadi waktu saya sadar Tuhan, bahwa hidup saya ini sangat berharga, terlalu murah kalau kita hanya obral saudara. Jangan diobral hidup kita saudara bagi dunia. Makanya di Alkitab katakan, firman Tuhan katakan, jangan merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya, tapi mari hidup bagi Tuhan. Kalau saudara sadar bahwa kita adalah orang-orang yang dikhususkan, yang dibentuk oleh tangan Tuhan sendiri, maka mari hargai pilihan Tuhan dalam hidup kita. Hargai apa yang Tuhan buat dalam hidup saudara dan saya. Amin. Saudara mau menghargai pekerjaan Tuhan dalam hidupmu? Kalau kita sadar ini saudara, kita gak akan hidup sembarangan. Kita gak akan berkata-kata sembarangan saudara. Kita gak akan berbuat sesuatu yang sembarangan kalau kita tahu bahwa hidup kita ini adalah limited edition. Seperti kalau saudara baca kisah di Kidung Agung, itu kan penggambaran kisah cinta antara sang raja dengan seorang gadis sulam. Nah itu sebenarnya penggambaran raja itu adalah Tuhan Yesus Masias, dan gadis sulam itu penggambaran mempelai wanita yang saling memuji. Dan mempelai wanita berkata, aku milik kepunyaan kekasihku, kekasihku milik kepunyaanku, hanya kepadanya gairahku tertuju.
Jadi dia mau berkata saudara bahwa dia adalah milik raja. Gairahnya, semua hasrat yang dia punya itu hanya untuk raja, hanya untuk satu-satunya kekasihnya. Saudara, bukankah kita semua juga adalah mempelai Elohim? Amin. Jadi hasrat kita, gairah kita, semua yang ada dalam hidup kita harusnya hanya tertuju kepada Tuhan. Sekalipun mungkin kita masih bekerja, kita masih hidup di dalam dunia. Tetapi seperti gadis sulam ini, kisah di Kidung Agung, saudara, kita harus sadar bahwa kita adalah milik kepunyaan Tuhan yang dibentuk dengan khusus. Kalau saudara sadar ini, gak akan sembarangan kita berkata-kata, gak akan sembarangan kita hidup. Apalagi berbuat dosa, saudara. Pasti kita akan takut. Karena kita tahu dan kita sadar kita adalah milik kepunyaan Tuhan yang dikhususkan. Amin. Berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan kita Yesua HaMasiah. Haleluya. Jadi sebagai bejana yang dibentuk oleh Tuhan, saudara, mari hormati dan hargai ya apa yang Tuhan telah lakukan dalam hidup setiap saudara dan saya. Jangan pernah bersungut, saudara, apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Sekalipun mungkin hidupmu mengalami begitu banyak tekanan, penderitaan, tetap mengucap syukur. Karena Tuhan itu di Roma 8 ayat 28 bahwa Elohim turut bekerja dalam segala hal. Tetapi ayat itu diawali dengan kalimat begini, kita tahu sekarang. Rasul Paulus menulis, kita tahu sekarang bahwa Elohim turut bekerja dalam segala sesuatu. Berarti yang baik, yang buruk, tetap Tuhan bekerja di dalamnya. Untuk apa, saudara? Mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Nah, kenapa Paulus awali dengan kalimat kita tahu sekarang? Berarti dulu dia enggak tahu, enggak mengerti. Waktu mungkin Ibu Vera mengalami sakit, mungkin belum mengerti rencana Tuhan. Tetapi ketika Tuhan sudah mulai berbicara dan menyatakan apa yang menjadi maksudnya, kita akan mengerti kenapa kita dibentuk Tuhan seperti itu. Maka Rasul Paulus katakan, kita tahu sekarang. Kadang saudara, ketika kita mengalami proses, kita belum tahu apa maksud Tuhan dalam hidup kita. Tapi saya hanya mau katakan, taat saja, percaya saja. Amin. Nanti pada akhirnya saudara akan mengerti kenapa Sang Penjunan buat kita seperti itu. Ada maksudnya, saudara. Bahkan bukan kalau orang khusus saja ada maksud Tuhan. Kalau orang yang fasik saja itu Tuhan buat untuk ada satu maksud, apalagi kita, saudara. Ada kan benda-benda yang diciptakan untuk dimusnahkan, saudara. Orang fasik diciptakan Tuhan untuk apa? Hari penghakiman. Jadi semua ada tujuannya, apalagi saudara dan saya yang dikhususkan oleh Tuhan. Haleluya. Jadi mari hargai ya. Lalu yang kedua, saudara, sebagai bejana Elohim, apa yang harus kita lakukan? Mari lihat Roma 9 ayat 20 sampai ayat yang ke-24. Kita akan baca sama-sama versi ILT 3 ini ya, saudara. Roma 9 ayat 20 sampai ayat 24. Sama-sama kita baca, 3, 2, 1. Sebaliknya, siapakah kamu, hai manusia, yang membantah kepada Elohim? Akankah yang dibentuk berkata kepada yang telah membentuknya, mengapa engkau membuat aku seperti ini? Atau apakah Penjunan tidak mempunyai wewenang atas tanah liat untuk membentuk dari gumpalan yang sama? Di satu sisi menjadi sebuah bejana yang berharga, di sisi lain menjadi yang tidak berharga. Dan jika Elohim karena hendak menunjukkan murka dan menyatakan kuasanya, maka Dia menanggung dalam kesabaran yang besar bejana-bejana kemurkaan yang telah dipersiapkan untuk kebinasaan, dan supaya Dia dapat memberitahukan kekayaan kemuliaannya atas bejana-bejana kemurahan yang telah Dia persiapkan sebelumnya bagi kemuliaan, yang juga telah memanggil kita bukan hanya dari orang-orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Nah ini. Jadi hal yang kedua, saudara, ketika kita dibentuk sama Sang Penjunan, jangan memberontak.
tetap mengucap syukur aja. Sekalipun mungkin kita tidak mengerti, sekalipun mungkin kita merasa sepertinya Tuhan itu tidak ada. Mungkin saudara merasakan seperti perasaan yang hampa. Saya pernah mengalami hal itu, saudara. Saya merasakan kenapa kok Tuhan tidak tolong ya, saya ada dalam masalah ini. Saudara, Penjunan ketika dia membentuk bejana itu, sang bejana tidak boleh protes. Amin, saudara. Suka-suka sang penjunan. Tetapi kalau saudara lihat di ayat ini, saudara, bahwa Tuhan itu mempunyai wewenang atas tanah liat yang dia bentuk. Nah, ada yang menjadi berharga, ada yang tidak berharga. Orang fasik itu juga dibuat, saudara. Tetapi mereka punya maksud nanti untuk dibinasakan oleh Tuhan. Tetapi kita yang adalah bejana yang diciptakan oleh Elohim punya maksud yang mulia. Untuk apa, saudara? Di sini dikatakan dipersiapkan untuk menyatakan kemuliaannya yang telah memanggil kita bukan hanya dari orang Yahudi tapi dari bangsa-bangsa lain juga. Jadi bukan hanya orang Yahudi, saudara, yang menjadi bejana. Kalau tadi kita baca Yeremia, itu Yeremia disuruh berbicara kepada bangsa Israel bahwa bangsa Israel itu seperti bejana di tangannya Tuhan. Nah, tetapi di Roma ini saudara dicatat bahwa bangsa-bangsa lain yang percaya kepada Yesus HaMasiah, mereka juga adalah bejana yang dibentuk untuk menyatakan kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Yaitu mereka yang telah terpanggil dari sebelum dunia ini diciptakan, saudara. Makanya hal kedua, kalau kita sadar bahwa kita ini adalah bejana yang berharga, saudara jangan memberontak, jangan protes apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidupmu. Tidak usah bertanya, Tuhan kenapa begini, kenapa begitu. Taat saja, percaya saja, saudara. Saya belajar tentang hal ini, saudara. Saya belajar dari seorang hamba Tuhan, Pak Lukas, bukan Pak Lukas, siapa namanya, Pak Yusak, bukan Pak Lukas, Pak Yusak Cipto. Itu hamba Tuhan yang sudah senior, sudah meninggal ya, almarhum. Dia katakan begini, ketika kita mengikut Tuhan, seringkali kita nggak mengerti. Ketika kita ikut Tuhan, kadangkala kita tidak memahami kenapa Tuhan bawa kita. Kadangkala ada di bukit, ada di lembah, kadangkala kita ada dalam kegelapan, kadangkala kita harus melewati jalan yang berliku-liku, saudara. Tetapi Pak Yusak katakan, taat saja. Nanti di akhir, saudara akan mengerti kenapa Tuhan bawa kita ke sana. Amin. Jadi sebagai bejana-bejana yang dikhususkan Tuhan, saudara, mari jangan pernah protes dengan apa yang Tuhan buat dalam hidupmu. Jangan pernah, saudara, mungkin bertanya, kenapa begini Tuhan? Kenapa begitu Tuhan? Percaya saja bahwa segala sesuatu yang Tuhan lakukan itu mendatangkan kebaikan. Memang seringkali pikiran manusia, aduh Tuhan bagaimana ini ya? Mungkin saudara sudah kejepit, mesti bayar sesuatu. Seringkali mungkin saudara diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang harus segera kita buat keputusan. Atau seringkali saudara dibawa Tuhan ke satu pergumulan yang sepertinya saudara melihat tidak ada Tuhan di sana. Saya pernah baca satu buku, saudara. Jadi di dalam buku itu dia dapat satu entah penglihatan atau mimpi ya. Dia berjalan bersama Tuhan di dalam kisah yang dia ceritakan di buku itu, saudara. Mereka berjalan, jadi dia berjalan bersama Tuhan, ada jejak kaki 2 orang, saudara. Nah, ketika mereka memasuki satu lembah yang penuh dengan kegelapan dan dia merasakan badai itu, saudara, dia melihat loh, kenapa jejak kaki yang tadinya 2 dia berjalan dengan Tuhan, kenapa dia lihat tinggal 1 jejak kakinya. Lalu dia tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa jejak kakinya tinggal 1? Apakah Tuhan sudah tinggalkan saya? Ada di dalam keadaan seperti ini, badai, di tengah badai yang sangat mengerikan, saudara, dia lihat hanya jejak kaki 1 pasang. Yang tadinya dia lihat ada 2. Lalu dia tanya, Tuhan, kemana engkau? Kenapa engkau biarkan aku di tengah badai ini sendirian?
Tuhan Yesus hanya menjawab dia, "Anakku, aku tidak pernah meninggalkanmu sekalipun. Kalau engkau melihat di tengah badai itu hanya ada satu pasang jejak kaki, itu karena aku yang menggendongmu." Jadi sudah tidak kelihatan lagi jejak dua orang. Tinggal satu. Tuhan yang menggendong kita, saudara. Bahkan firman Tuhan katakan, sampai rambutmu memutih, aku akan menggendong engkau. Amin, saudara. Jadi di tengah-tengah pergumulan badai yang kita hadapi, saudara, Tuhan itu tidak pernah tinggalkan kita. Makanya jangan pernah protes kalau Tuhan bentuk kita, karena Tuhan punya maksud mulia. Saudara lihat di Roma ini ya, Roma 9 ayat 20-24. Tuhan telah menetapkan kita, Dia persiapkan sebelumnya untuk apa, saudara? Untuk menyatakan atau memberitahukan tentang kekayaan kemuliaannya. Jadi nanti lewat setiap pergumulan yang Tuhan bawa kita akan menyatakan kemuliaan Tuhan di sana. Saudara bisa menjadi saksi bagi banyak orang. Amin. Saudara mau menjadi bejana-bejana yang mulia, yang tidak berbantah atau tidak protes dengan Tuhan, amin. Tetap taat saja, percaya saja. Salam lagi kiri kanan, katakan tetap taat, tetap percaya. Haleluya. Haleluya ya. Saudara jangan pernah berontak, jangan pernah menjauhi, jangan pernah lari dari panggilan Tuhan. Kadang ya kalau sudah diproses Tuhan, mungkin ada bilang, aduh iya Pak, coba ada di posisi kita ya. Kadang-kadang manusia begitu, wah Bapak enggak pernah sih alami apa yang saya alami. Wah rasanya sudah mau tinggalkan Tuhan, rasanya sudah mau, pokoknya segala macam. Tapi saya mau katakan saudara, sehebat apapun penderitaan orang yang ada di dalam dunia ini, tidak pernah ada orang yang penderitaannya melebihi apa yang Ayub alami. Amin. Jadi kalau ada orang yang berkata, aduh saya begini, saya begitu, saya mengalami penderitaan ini. Saudara, semua itu belum melampaui apa yang Ayub alami. Tetapi firman Tuhan mencatat, Ayub tidak pernah berdosa di dalam perkataannya. Nah itu, jadi sebagai bejana-bejana yang dipilih oleh Elohim, jangan berontak, jangan menjauhi atau lari dari panggilan Elohim dalam hidup setiap kita. Saudara, kadang setiap firman yang keras yang Tuhan kasih kepada kita atau Tuhan izinkan masalah atau satu keadaan yang tidak enak dalam hidup kita, itu sebenarnya untuk mendidik kita menjadi bejana-bejana yang indah, yang mulia di dalam pemandangannya, seperti gambar ini. Jadi kalau dia lagi bentuk seperti ini saudara, terus ada bengkok sedikit, dia kasih hancur lagi. Ada yang pernah lihat proses pembuatan ini? Jadi dia bikin ada sedikit miring, dia kasih hancur lagi, ulang lagi dari awal. Nah, jadi kalau kita hidup berjalan saudara dengan Tuhan, ada dari punya miring-miring sedikit, Tuhan kasih hancur lagi, ulang lagi dari awal. Daripada nanti diproses dari awal, lebih baik kita jalan terus saudara. Amin. Makanya jangan protes dengan Tuhan. Tetap taat, tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Kita berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Nah, sebelum kita masuk yang bagian ketiga yang terakhir, sebuah bejana itu saudara yang baik, ketika dibentuk maka segala kotoran ini tidak boleh ada kerikil saudara. Saya pernah ke tempat pembuatan ini, melihat sendiri bagaimana mereka buat. Pernah saya coba malah ikut, tapi karena belum pengalaman jadi bejananya miring kiri miring kanan. Nggak bisa sama kayak begini. Tapi kalau yang penjunan yang sudah profesional, itu dia bisa bikin saudara, nggak boleh ada kerikil sedikit di sini. Kalau dia ada kerikil sedikit saudara, itu langsung bentuknya nggak akan rata seperti ini. Dia akan ada kayak tonjolan-tonjolan begitu. Jadi tanahnya itu benar-benar disaring mendapatkan satu kualitas tanah yang sudah bersih, tidak ada kotoran. Nah demikian juga dengan hidup kita saudara. Kadang Tuhan izinkan penderitaan dan kita menerima firman yang keras, itu untuk supaya kotoran-kotoran itu dikeluarkan daripada tanah ini saudara. Supaya kita menjadi bejana-bejana yang bersih, yang tidak tercemar, yang tidak ada sesuatu yang kerikil atau apapun yang membuat bejana itu saudara rusak atau menjadi tidak baik dalam pemandangan.
Nah, saudara semua mau siap dibersihkan kotoran kita, amin? Yang masih suka bersungut-sungut, Tuhan akan izinkan itu lebih lama. Jadi kita harus mengucap syukur supaya prosesnya selesai. Amin, saudara? Tetap mengucap syukur. Jadi Tuhan akan bersihkan setiap kotoran lewat firman yang keras. Makanya kita harus izinkan kalau ada firman yang keras menemplak kita, itu baik sebenarnya untuk membersihkan supaya bejana ini menjadi satu bejana yang bersih. Tidak ada kotoran, tidak ada sesuatu yang membuat bejana itu menjadi rusak. Matius 5 ayat 48, saya baca buat saudara. Kenapa Tuhan mau membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam bejana ini supaya kita menjadi sempurna? Saya bacakan ayatnya buat saudara. Matius 5 ayat 48, oleh karena itu hendaklah kamu menjadi sempurna sebagaimana Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi Tuhan mau kita menjadi bejana-bejana yang sempurna. Amin. Seperti lagu tadi. Ku mau sepertimu, Yeshua, disempurnakan selalu. Ada orang bilang begini sama saya, Pak, tapi kita kan masih manusia, tidak mungkin sempurna. Kita semua masih manusia, betul. Tetapi baca baik-baik Matius 5 ayat 48 ini. Oleh karena itu hendaklah, kata hendaklah di situ apa saudara? Kata apa? Perintah. Betul? Nah, kalau perintah berarti harus dilakukan ya. Kalau kita menunggu saudara tidak akan sempurna-sempurna. Tapi kalau dikatakan hendaklah kamu sempurna, berarti ada harga yang harus kita bayar untuk kita menjadi sempurna. Saudara mau sempurna? Amin. Melangkah, taat, percaya, izinkan Tuhan membersihkan setiap kotoran-kotoran di hidup kita supaya kita menjadi bejana-bejana yang mulia. Oke, puji Tuhan. Jadi kesempurnaan itu adalah sebuah proses. Proses, saudara. Kita akan disempurnakan Tuhan sampai menjadi bejana yang mulia. Lalu nanti akan tiba waktunya kita akan menjadi mempelai dan diangkat. Karena peristiwa rapture, pengangkatan itu hanya orang-orang yang sempurna, yang telah benar-benar dimurnikan. Haleluya. Oke, yang terakhir saudara. Oke, kita lihat 1 Petrus 4 saudara, ayat 12 sampai 13. Apa yang harus kita lakukan sebagai bejana-bejana yang telah dipilih oleh Elohim, yang dikhususkan untuk satu maksud yang mulia. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 13 sebagai ayat yang terakhir. Oh, ada dua lagi ya saudara ya. Tapi ini bagian yang terakhir. Mari sama-sama kita baca 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 13. 3, 2, 1. Hai yang terkasih, di antara kamu janganlah ada yang dikejutkan oleh nyala api yang mendatangkan pencobaan ke atasmu, seperti ada sesuatu yang aneh sedang terjadi padamu. Sebaliknya, sejauh kamu bersekutu dalam penderitaan hamasia, bersukacitalah supaya kamu pun dapat bersukacita sambil bersukaria pada saat penyingkapan kemuliaannya. Jadi kalau kita mengalami seperti pencobaan, seperti ada nyala api yang saudara mungkin rasakan, penderitaan yang luar biasa, jangan heran firman Tuhan katakan. Karena apa saudara? Karena Tuhan mau kita bukan hanya bersekutu di dalam tubuh dan darahnya, tapi Tuhan mau juga kita bersekutu dengan penderitaannya. Sama kalau orang makan perjamuan, dia minum anggur, saudara, itu bersekutu dengan penderitaannya Yeshua HaMasiah. Jadi kalau kita merasakan ada masalah atau pergumulan yang berat, jangan heran firman Tuhan katakan. Karena Tuhan mau kita bersekutu di dalam penderitaan Yeshua HaMasiah. Supaya apa? Supaya kita dapat bersukacita manakala di situ dikatakan penyingkapan kemuliaannya tiba. Apa itu penyingkapan kemuliaannya saudara? Rapture. Banyak orang saudara mau rapture, tetapi mereka tidak mau dimurnikan oleh Tuhan. Suka kompromi dengan dunia, masih melakukan hal-hal yang Tuhan larang, yang Tuhan tidak perintahkan. Nah itu kalau kita mau jadi bejana yang murni, yang tak bercacat celah,
yang nanti akan waktu kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat peristiwa pengangkatan, maka kita pun akan bersuka cita, Bapak Ibu. Itu yang sedang kita nantikan. Amin. Nah, jadi hal ketiga atau yang terakhir, saudara, ketika kita diizinkan mengalami api penderitaan, sebenarnya itu adalah baptisan api. Nah, saya kembali lagi ke sini. Kalau dia sudah dibentuk, saudara, sudah bagus, saudara tahu apa yang akan dilakukan dengan bejana tanah liat ini? Di apa? Nah, dibakar. Ibu Vera tahu. Kalau dia cuma begini, saudara, ya ditaruh langsung hancur, saudara. Jadi dia supaya dia jadi keras, di apa? Dibakar. Nah, dibakarnya itu lewat perapian. Makanya emas itu, saudara, dibakar dalam dapur perapian. 7 kali yang dipanaskan. 7 kali, 7 itu berbicara sempurna. Makanya orang benar, saudara, akan masuk di dalam masa-masa penderitaan, kesukaran. Karena apa? Supaya mereka menjadi bejana yang dibakar, saudara. Lewat penderitaan, supaya kita menjadi tahan uji. Kalau bejana ini tidak dibakar, dia akan lembek, dia akan mudah penyok, dia akan mudah hancur, saudara. Lalu nanti finishing yang terakhir setelah bakar, maka dia akan di-furnish. Itu finishing yang bagian akhir. Disitulah ia akan menentukan bagaimana sebuah bejana itu menjadi satu yang mulia dalam pemandangan Tuhan, ataukah sesuatu yang akan dibuang. Jadi mari Bapak Ibu, malam hari ini yang ketiga, Tuhan mau kita sebagai bejananya. Ketika kita mengalami proses, ketika kita dibakar dalam api pemurnian, mari tabah di dalam segala kesukaran. Amin. Pelihara setiap firman ketabahan itu, supaya saudara menjadi bejana yang dibakar ini. Tahan banting, saudara. Tidak gampang hancur, karena sudah dibakar dalam perapian yang sangat panas. Supaya tahan uji. Saudara mau tahan uji, amin? Harus izinkan penderitaan itu kita alami. Maka kita harus miliki yang namanya ketabahan. Endurance. Kalau orang lari, saudara, dia lari maraton 10 kilo misalnya. Kalau dia tidak latih fisiknya, baru setengah 5 kilo, 7 kilo sudah habis napas, saudara. Akhirnya tidak finish. Nah, sama di dalam alam roh juga sama. Kalau kita mau capai garis akhir, sasaran kita yaitu diangkat, di rapture, saudara, kita harus punya yang namanya endurance, stamina rohani. Stamina roh itu didapat dari apa? Pembakaran. Supaya kita tahan uji, supaya kita tahan banting. Dan ketika Yeshua HaMasyiah datang, maka kita layak, saudara, untuk dibawa ke dalam kerajaannya. Haleluya. Mari ayat yang terakhir, penutup, saudara. Semua siap masuk dalam penderitaan nih? Aminnya cuma satu orang nih. Siap, saudara, amin? Mau dibakar? Jangan heran Tuhan katakan, karena itu adalah proses untuk kita mencapai yang namanya kesempurnaan. Oke, kita baca satu ayat terakhir. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18 sebagai ayat penutup. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18, sama-sama kita akan baca ayat ini ya. 3, 2, 1. Sebab itu kami tidak tawar hati, sebaliknya sekalipun manusia lahiriah kami semakin digerogoti, tetapi manusia batiniah kami dibarui dari hari ke hari. Sebab kesukaran kami yang ringan dengan segera mengerjakan bagi kami bobot kemuliaan kekal dari kelimpahan ke kelimpahan. Karena kami tidak memerhatikan apa yang kelihatan, melainkan apa yang tidak kelihatan. Karena apa yang kelihatan itu sementara, tetapi apa yang tidak kelihatan itu kekal. Jadi Paulus menulis kepada jemaat di Korintus, saudara ya, jangan tawar hati. Sekalipun manusia lahiriah kita ini fisik semakin menurun. Kalau yang dulu mungkin saudara kerja ya bisa dari pagi sampai tengah malam saudara tetap fit. Sekarang kenapa begini ya? Memang manusia jasmani kita sudah semakin merosot. Tetapi manusia roh kita terus diperbaharui. Itulah bejana yang terus dibakar, saudara. Supaya kita
Sekalipun manusia batinia atau sekalipun manusia lahiria kita semakin habis, semakin mungkin lemah, sakit-sakitan dan lain sebagainya, tetapi manusia roh kita semakin hari semakin kuat. Karena di sini dikatakan, saudara, Rasul Paulus katakan tidak memperhatikan apa yang kelihatan. Karena kalau yang kita lihat sekarang ini, tubuh kita secara fisik itu yang mulai lemah, itu kan sesuatu yang kelihatan, yang nanti di kerajaan surga kan tubuh dan daging ini, darah dan daging tidak dapat bagian. Jadi Paulus menyatakan satu pernyataan iman, bahwa sekalipun tubuh kita ini semakin lemah, tapi manusia batinia atau manusia roh kita, yang penting itu, saudara, semakin hari semakin kuat. Karena dikatakan kesukaran yang ringan ini akan mengerjakan bagi kami bobot kemuliaan yang kekal. Amin. Jadi jangan pernah takut. Tetap tabah, saudara, ketika kita mengalami penderitaan. Seperti ada api pemurnian. Karena ini adalah waktu-waktu terakhir di mana bejana ini akan mengalami yang namanya proses finishing, pembakaran, lalu dia akan dipoles dan akan dikasih, saudara, mungkin warna, lalu dia akan di-furnish menjadi seperti gambaran di kitab Wahyu yang adalah mempelai. Baru kita akan diangkat. Saudara semua rindu untuk mengalami peristiwa rapture, amin. Haleluya, berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Sebelum kita berdoa, saudara, ya, jadi sebagai bejana-bejana yang Tuhan telah pilih dan telah bentuk, mari Bapak Ibu, yang pertama tadi kita harus menghormati dan menghargai, ya, karya Tuhan dalam hidup kita. Jangan lagi hidup sembarangan bagi dunia ini. Lalu kedua, jangan memberontak, saudara. Taat saja, percaya. Lalu yang ketiga, saudara, sebagai bejana-bejana yang dibentuk oleh Tuhan, mari tetap tabah di dalam segala kesukaran. Karena apa yang saudara dan saya alami hari ini, semua penderitaan ini sedang mengerjakan satu kemuliaan yang besar yang akan kita terima di dalam peristiwa rapture nanti ketika Yeshua HaMasyiah akan datang dan dia akan membawa setiap saudara dan saya. Ini sudah di proses akhir, finishing. Sedikit waktu lagi, maka kita akan dibawa di dalam peristiwa rapture.